Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua di mata kuliah Arsitektur Sistem Informasi Teknologi Informasi Perusahaan, kita akan membahas tentang konsep dasar dari arsitektur enterprise, kemudian manfaatnya. Capaian dari pembelajaran, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan tentang konsep dasar dari arsitektur enterprise, kemudian dasar pendekatan dari arsitektur enterprise. Nah, untuk kondisi saat ini dalam praktek bisnis yang berjalan pada saat ini, pendekatan terintegrasi antara bisnis dengan teknologi informasi itu menjadi suatu hal yang penting. Nah, arsitektur enterprise ini sendiri akan berdampak pada perancangan ulang struktur organisasi, proses bisnis, aplikasi teknologi informasi yang dibutuhkan, serta infrastruktur teknis yang menunjang dari arsitektur yang akan dibangun. Setiap organisasi memerlukan berbagai macam sistem informasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Ya, seperti yang sudah dipelajari di mata kuliah sebelumnya, bahwa banyak sekali jenis-jenis sistem informasi yang digunakan di dalam sebuah organisasi. Nah, organisasi perlu melakukan perencanaan sistem informasi yang dibutuhkannya secara menyeluruh dan terintegrasi. Jadi bukan dibangun masing-masing terpisah-pisah atau terkotak-kotak, tetapi harus dibangun secara menyeluruh. Karena kalau dibagi-bagi, dipisah-pisah, atau di sini istilahnya dikotak-kotakkan sistem informasinya, nanti akan menyulitkan pimpinan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Nah, sudut pandang enterprise sendiri, kalau kita perhatikan bahwa keseluruhan organisasi itu merupakan sebuah sistem dan masing-masing departemen yang ada di dalamnya kita sebut sebagai sebuah subsistem. Nah, kalau dari gambar di sini terlihat yang ada di dalam kotak berwarna orange, ini merupakan perusahaan yang di dalamnya terdapat departemen-departemen. Ada departemen bagian produksi, ada bagian penjualan, ada yang bagian delivery, ada bagian untuk service. Nah, jadi yang bagian-bagian ini, produk design, production, sales, delivery, dan service, ini kita sebut sebagai sebuah subsistem. Sementara aktivitas yang terjadi di dalamnya, inilah yang masuk ke dalam kategori proses bisnis. Misal tergambar di sini, dari bagian desain produk, itu kemudian masuk ke bagian produksi. Dari bagian produksi, sebelum melakukan produksi, akan melakukan pemesanan dulu untuk suku cadang atau bahan baku yang dibutuhkan kepada supplier. Dari supplier nanti sudah dikirimkan bahan bakunya, lalu lakukan produksi sampai nanti jadi produk akhir. Nah, produk akhir ini nanti dibawa ke bagian delivery untuk pengantaran produk tadi kepada customer atau pelanggan. Nah, dari customer sendiri, kemudian dia akan melakukan pemesanan ke bagian penjualan. Kemudian setelah digunakan, produk tadi mungkin memerlukan servis atau perbaikan, maka akan dilakukan atau diserahkan ke bagian servis yang ada di dalam organisasi. Jadi keseluruhan subsistem yang ada di sini semuanya terintegrasi. Nah, kalau enterprise itu sendiri memandang bahwa sebuah informasi yang ada itu dari seluruh organisasi, dari seluruh bagian, dari seluruh departemen akan disimpan dan dikelola secara terpusat. Jadi kalau digambarkan di sini, seluruh informasi itu terletak di bagian ini. Kemudian informasi yang ada bisa diakses oleh departemen lain yang membutuhkan. Entah itu tadi di bagian produksi, entah dia di bagian delivery, pengantaran, entah di bagian service, atau di bagian-bagian yang lain. Nah, informasi ini sendiri bisa diakses dengan menggunakan berbagai perangkat teknologi informasi. Kemudian
dalam sebuah enterprise sendiri, ya, transparansi informasi itu sangat penting sehingga setiap departemen bisa mengetahui apa yang dikerjakan oleh departemen lainnya dan bagaimana informasi yang ada tadi bisa mendukung pekerjaan tersebut sehingga tujuan organisasi secara keseluruhan bisa dicapai. Jadi harus ada transparansi informasi, ya. Nah, setiap enterprise memerlukan sistem informasi atau teknologi informasi untuk membantu kelancaran proses bisnisnya. Nah, untuk itulah maka dibutuhkan yang namanya perencanaan. Ya, perencanaan sistem informasi dan teknologi informasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Karena biasanya sering terjadi kotak-kotak atau pemisahan di dalam sistem informasi. Bagian penjualan punya sistem sendiri, bagian produksi punya sistem sendiri, bagian perencanaan punya sistem sendiri, bagian pelayanan atau servis punya sistem sendiri. Nah, ini masing-masing sistemnya bekerja terpisah-pisah. Ini yang kita sebut sebagai kotak-kotak dalam sistem informasi. Dengan sistem yang terkotak-kotak tadi tentunya akan menyulitkan para manajer untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dia ingin dapatkan informasi penjualan, dia harus ke bagian penjualan. Ingin dapat informasi tentang keuangan, dia harus pergi ke bagian keuangan. Ingin mendapat informasi tentang bagian produksi, dia harus datang sendiri ke bagian produksi. Sehingga menyebabkan koordinasi yang terjadi itu menjadi lebih lama atau lebih sulit. Nah, ini contoh dari sistem informasi yang terkotak-kotak. Jadi masing-masing sistem itu menggunakan database-nya sendiri-sendiri. Sistem keuangan pakai database-nya sendiri, sistem produksi pakai database-nya sendiri, sistem penjualan pakai database-nya sendiri. Jadi semuanya jalan masing-masing, tidak terkoneksi, tidak terhubung antara satu dengan yang lainnya. Nah, berbeda ya kalau kita lihat. Nah, ini sebelum kita gambarkan ke sistem informasi enterprise-nya, di sini bisa kita lihat bahwa sistem informasi tradisional itu seperti ini, ya. Kita lihat dalam proses bisnisnya. Nah, ini fungsi-fungsi bisnis atau fungsi-fungsi utama atau departemen-departemen yang ada di dalam perusahaan, seperti di bagian manufaktur, ya, kemudian di bagian akuntansi atau kemudian di bagian keuangan, di bagian marketing dan bagian SDM, human resource, ya. Kemudian berdasarkan proses bisnisnya, dia kemudian membangun sistem yang masing-masing terpisah. Ada sistem untuk manufaktur, ada sistem untuk akuntansi, ada sistem untuk penjualan, ada sistem untuk penjualan dan marketing, kemudian ada sistem untuk SDM atau sumber daya manusia. Jadi semuanya ini menggunakan sistem masing-masing yang terpisah, tidak terkoordinasi dengan baik, tidak terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau sistem informasi yang terintegrasi, ya, ini terlihat seperti ini. Antara satu sistem dengan sistem yang lainnya itu semuanya saling terhubung. Kemudian hanya menggunakan satu database, seluruh informasi itu diletakkan atau dikelola di dalam satu database ini. Jadi berbeda dengan yang tadi, dia ditempatkan dalam satu database untuk keseluruhan sistem yang digunakan. Nah, kalau digambarkan bisa terlihat di sini. Jadi masing-masing antara bagian manufaktur, kemudian bagian akuntansi, bagian keuangan, bagian penjualan, dan bagian sumber daya manusia, ya, itu semuanya terhubung dengan satu buah enterprise system. Ya, jadi proses bisnis masing-masing yang ada di dalamnya itu menjadi bagian dari satu sistem enterprise yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Nah, lalu misi utama dari sebuah sistem informasi tentunya pertama adalah akses yang efektif. Ya, jelas karena seluruh informasi terpusat di satu bagian sehingga aksesnya pun menjadi lebih mudah dilakukan, lebih efektif, ya, lebih tepat sasaran. Kemudian dengan menggunakan satu sistem
untuk seluruh subsistem, untuk seluruh sistem informasi yang dibangun, maka adaptasi terhadap perubahan untuk kebutuhan bisnis juga lebih mudah karena seluruhnya hanya dilakukan dari satu sistem tadi, bukan dari banyak sistem atau bukan dari banyak subsistem yang dikembangkan. Kemudian karena dia berada dalam satu bagian, maka lebih mudah dan efisien dalam pemeliharaannya. Kemudian mengelola data juga secara terintegrasi, ya, karena terhubung antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Kemudian konsisten dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian integrasi data dan aplikasi sistem informasi ini dilakukan untuk seluruh unit organisasi. Jadi bukan cuma masing-masing satu. Pada yang tradisional tadi, satu aplikasi satu database, satu aplikasi satu database. Nah, kalau di sini ya, semua aplikasi yang digunakan itu menggunakan satu database yang sama. Nah, kemudian aspek biaya yang lebih efektif, kemudian memiliki nilai tambah, lalu return of investment-nya jelas dan terukur. Jadi karena dia dibangun dengan menggunakan satu konsep terintegrasi, terencana, tentunya dari sisi penggunaan biaya itu menjadi lebih efektif. Ya, kemudian nilai lebih juga banyak yang kita dapatkan karena bisa digunakan langsung untuk seluruh organisasi. Lalu karena pengembangan sistem itu merupakan sebuah investasi, maka dengan pembangunan yang terintegrasi seperti ini, investasi itu bisa dihitung ROI-nya dengan jelas dan terukur. Kemudian setiap enterprise, baik dia profit maupun non-profit, sangat membutuhkan yang namanya penyusunan arsitektur enterprise. Hasil akhirnya nanti berupa rencana induk sistem informasi. Nah, dari rencana induk sistem informasi ini akan dipergunakan sebagai contoh bagi organisasi yang bersangkutan dalam membangun sistem-sistem informasinya secara terencana, terarah, efisien, dan terjadwal. Jadi jelas apa yang direncanakan akan dibangun, kemudian bagaimana melakukannya, lalu lebih efisien karena sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kemudian rencana induk sistem informasi ini merupakan pendukung strategi untuk bisnis organisasi. Nah, arsitektur enterprise sendiri mempunyai arti penting bagi organisasi karena digunakan untuk mewujudkan keselarasan antara teknologi informasi dengan kebutuhan bisnis. Sudah sangat jelas bahwa untuk saat ini setiap bisnis yang dilaksanakan semuanya sangat membutuhkan dukungan dari teknologi informasi. Nah, arsitektur enterprise ini menjadi semakin populer karena dalam era e-bisnis, di mana seluruh bisnis itu sudah berjalan secara elektronik, menggunakan internet, ya, seperti e-commerce untuk pembelian, untuk penjualan online misalnya, kemudian transaksi-transaksi lainnya yang sudah berbasis internet atau berbasis elektronik membutuhkan aplikasi front end yang berorientasi kepada pelanggan, ya. Jadi aplikasi front end ini sendiri merupakan aplikasi yang langsung digunakan oleh pelanggan, misalnya ya yang biasa berbelanja online di Shopee. Nah, aplikasi yang digunakan, yang dibaca menggunakan Android, ya di Play Store itu termasuk dengan aplikasi front end, ya. Kemudian arsitektur enterprise ini sendiri dimanfaatkan untuk menghindari aplikasi yang terfokus pada organisasi fungsional saja, ya. Kalau dulu ya kebanyakan aplikasi itu cuma berbasis desktop, ya, dimana hanya terfokus untuk fungsi-fungsi di dalam organisasi saja, sehingga tidak disediakan interface, ya, interface yang bisa digunakan khusus untuk pelanggan. Nah, tujuan daripada arsitektur enterprise ini menjamin bahwa sumber daya informasi yang dimiliki enterprise dapat digunakan dalam rangka mendukung strategi enterprise tersebut, sehingga sasaran dan tujuan enterprise harus diuraikan untuk mendapatkan kebutuhan informasi dan komunikasi bagi enterprise tersebut
dan kebutuhan ini bisa digunakan menjadi dasar untuk membuat rencana arsitektur enterprise. Nah, setelah nantinya ada namanya rencana arsitektur enterprise, di dalamnya itu sudah ada jadwal atau tahapan-tahapan yang akan dikerjakan, ya, sehingga arsitektur enterprise itu dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapannya dan disesuaikan dengan skala waktu yang dibutuhkan. Lalu, mengapa kita memerlukan arsitektur enterprise? Enterprise itu sendiri merupakan unit-unit yang ada dalam sebuah organisasi yang memerlukan sistem informasi. Nah, setiap unit yang ada di dalam sebuah organisasi cenderung mengembangkannya berdasarkan gaya dan platformnya. Ya, misalnya unit atau departemen keuangan. Ya, departemen keuangan tentunya nanti akan membangun sistem yang akan mereka gunakan, misalnya sistem informasi keuangan berdasarkan kebutuhan di departemen tersebut. Demikian pula dengan di bagian yang lainnya, misalnya pada bagian marketing. Ya, marketing juga membutuhkan sistem informasi untuk pemasaran produknya. Nah, mereka juga akan mengembangkan sistem yang sesuai dengan gaya dan kebutuhannya. Nah, apabila seluruh bagian membangun dengan caranya masing-masing, membangun sistem yang berdiri sendiri, tidak terintegrasi antara satu dengan yang lainnya, maka pimpinan itu akan sulit untuk mendapatkan informasi secara lengkap. Ya, jadi pimpinan harus meminta informasi ke tiap-tiap bagian yang tentunya dengan informasi yang berbeda-beda pula. Ya, untuk menyatukannya menjadi sebuah laporan yang lengkap berarti kan tidak bisa dilakukan langsung, butuh waktu lagi. Dan ini menyulitkan bagi para pimpinan. Nah, arsitektur enterprise sendiri merupakan suatu proses yang sekaligus juga sebagai suatu produk. Arsitektur enterprise menjamin bahwa sumber daya informasi yang dimiliki enterprise digunakan untuk mendukung strategi dari enterprise. Nah, produk arsitektur enterprise akan menjadi panduan bagi para manajer untuk mendesain proses bisnis dan panduan bagi pengembang sistem dalam membuat aplikasi yang selaras dengan tujuan dan kebijakan bisnis. Untuk kebutuhan saat ini saja, berbagai permasalahan yang muncul dalam bisnis, ya, misalnya berbagai permasalahan yang muncul dalam bisnis, kemudian peluang-peluang yang ada, lalu proses-proses yang tidak efisien dalam sebuah organisasi, kemudian terjadi banyak duplikasi data. Ini merupakan bentuk bisnis fokus yang ada saat ini. Nah, kemudian setelah mengalami berbagai perubahan-perubahan bisnis, kemudian menggunakan sistem yang lebih rasional, lalu dilakukan adaptasi atau penggantian dari teknologi, maka yang diharapkan ke depannya itu sistem yang dibangun itu sudah memiliki satu visi. Kemudian sistemnya yang lebih mudah, ya, lebih simple, kemudian ada sharing atau berbagi data, serta penggunaan infrastruktur yang lebih ramping, yang lebih sedikit. Nah, jadi bisnis, kalau sebelumnya kita masih terfokus kepada bisnis, kalau sekarang sudah terfokus kepada IT-nya, ya, terfokus kepada IT-nya. Inilah yang menyebabkan bahwa enterprise arsitektur ini dibutuhkan untuk saat ini. Nah, arsitektur enterprise sendiri dianggap merupakan sebuah penghubung antara aplikasi front end dengan aplikasi back end. Ya, aplikasi front end itu adalah aplikasi yang diletakkan di bagian perusahaan, ya, di bagian organisasi. Kemudian aplikasi aplikasi front end ini adalah aplikasi yang diperuntukkan bagi pelanggan, sementara aplikasi back end ini adalah aplikasi yang ada di dalam organisasi.
Kemudian menghindari pengembangan aplikasi sistem yang hanya berfokus pada fungsional organisasi saja, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian mampu menyediakan kemampuan layanan yang lebih seragam dan ekonomis. Jadi menyediakan pelayanan yang lebih seragam di antara satu bagian dengan bagian yang lain, itu merupakan terintegrasi dalam satu layanan sehingga lebih ekonomis. Nah, organisasi rata-rata sebagian besar ya punya kondisi seperti ini. Misalnya perusahaan-perusahaan besar itu memiliki pegawai yang jumlahnya ratusan, yang masing-masing pegawai tadi ya ditempatkan atau dialokasikan kepada banyak sekali unit kerja. Nah, dengan demikian karena banyaknya unit kerja atau banyaknya departemen, sehingga seringkali tidak termonitor dengan baik dari setiap unit kerja yang ada. Nah, karena banyaknya orang, banyaknya unit kerja, tentunya proses bisnisnya menjadi lebih kompleks karena aktivitas yang terjadi pada setiap bagian tentunya berbeda-beda. Nah, dengan banyaknya unit tadi, dengan banyaknya orang tadi, maka pemakaian infrastruktur dan aset itu tidak terkendali. Masing-masing bagian menyiapkan infrastrukturnya sendiri, membuat pengadaan asetnya sendiri sehingga tidak terkendali lagi. Antara staf dan pimpinan baru itu perlu waktu untuk memahami kondisi organisasi, sehingga apabila misalnya ada karyawan yang baru ditempatkan di satu bagian atau ada pimpinan yang baru menjabat di satu bagian, itu membutuhkan waktu yang lama untuk memahami bagaimana kondisi dari organisasi tersebut. Apa permasalahan yang biasa ditemukan di dalam organisasi? Yang pertama misalnya ketika sebuah unit kerja, taruhlah misalnya di bagian pemasaran, dia membeli laptop atau beli printer. Ternyata di bagian lain itu ada laptop dan printer yang tidak terpakai. Nah, ini kan artinya pemborosan. Ada perangkat yang tidak digunakan di bagian yang lain, kemudian ada perangkat, ada bagian tertentu yang membutuhkan perangkat yang sama. Kalau sistemnya terintegrasi, ya kita bisa menggunakan satu perangkat untuk beberapa departemen sekaligus. Kemudian prediksi tentang berapa kebutuhan laptop dan printer tiap tahun juga akan sulit untuk dibuat karena masing-masing unit mengajukan untuk pembelian laptop dan printer. Kemudian, bila misalnya ada staf yang mengajukan cuti, nah dasar yang digunakan untuk memberikan izin cuti tadi tidak ada, ya. Jadi akan sulit untuk menentukan atau untuk mendata cuti yang diberikan. Kemudian atasan juga mungkin ya bisa jadi tidak memberikan cutinya atau memberikan cuti tapi tidak dengan tidak efektif. Bisa jadi akan ada beberapa staf yang cuti dalam waktu yang bersamaan. Nah, tentunya ini menyebabkan kerugian di perusahaan. Kemudian prediksi jumlah staf yang mengajukan cuti tiap bulan ini juga sulit untuk dibuat karena masing-masing bagian itu menjalankan atau membuat pengajuannya di masing-masing departemennya secara terpisah. Nah, sehingga bisa jadi nantinya akan ada staf yang cuti berbarengan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, misalnya ada unit kerja yang ingin melakukan pengadaan barang. Ternyata barang yang dibutuhkan unit kerja tersebut sebenarnya ada di unit kerja yang lain, ya. Misalnya jumlahnya berlebihan, ya. Nah, kemudian misalnya ingin bikin kebijakan tentang keuangan. Nah, banyak yang tidak tepat sasaran karena tidak diolah menggunakan data dan informasi yang tepat. Kemudian sulit juga untuk menentukan estimasi tentang budget tahunan. Ya, biasanya di setiap bagian atau di setiap unit itu membuat perencanaan untuk kebutuhannya pada misalnya tahun mendatang. Nah, seringkali ini tidak tepat, estimasinya meleset karena data dan informasi yang tidak lengkap. Nah, bila misalnya
kepala organisasi itu berganti, pimpinan perusahaan berganti, nah akan mengalami kesulitan untuk bisa belajar dengan cepat tentang organisasinya, karena masing-masing proses bisnis di antara sekian banyak bagian itu tidak terkoordinasi, tidak terintegrasi dengan baik. Kalau kita melihat dari gambar ini, ya, denah yang terlihat di depan ini kita sebut sebagai sebuah cetak biru atau blueprint arsitektur. Nah, blueprint arsitektur biasanya ya dibangun itu berdasarkan struktur organisasi yang ada pada sebuah perusahaan, kemudian tujuan dari organisasinya apa, kemudian bisnis proses yang berjalan di organisasi tadi, tentunya berdasarkan unit-unit yang ada di dalamnya, kemudian struktur data yang dibutuhkan, lalu software sistem yang akan digunakan, kemudian infrastruktur IT yang akan kita butuhkan untuk pengembangan arsitekturnya, kemudian kebijakan keamanan dan lain sebagainya. Nah, seluruh informasi yang kita dapat dari bagian-bagian ini nanti akan dituangkan ke dalam 4 jenis arsitektur. Ada arsitektur bisnis, ada arsitektur data, ada arsitektur aplikasi, dan ada arsitektur teknologi. Nah, inilah yang membentuk enterprise arsitektur. Nah, enterprise arsitektur sendiri merupakan cetak biru atau blueprint dari organisasi yang di dalamnya terdapat proses bisnis yang berjalan dalam organisasi tersebut, kemudian ada data, ada aplikasi, dan ada infrastruktur IT yang dirancang dan diterapkan secara terpadu untuk membantu berjalannya kegiatan organisasi dengan lebih efektif dan efisien. Nah, proses bisnis dan aktivitas organisasi yang berjalan dalam sebuah organisasi itu membutuhkan yang namanya data. Data yang harus dikumpulkan, dikelola, diamankan, didistribusikan itu menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi itu sendiri baik dia berupa aplikasi custom yang kita bangun sendiri secara khusus atau menggunakan aplikasi generik, aplikasi yang sudah ada, itu membutuhkan teknologi seperti infrastruktur, sistem, dan jaringan komputer. Nah, arsitektur diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar. Untuk menciptakan gambaran struktur organisasi, proses bisnisnya, dukungan aplikasinya, dan infrastruktur teknis, kita perlu menjelaskan aspek dan domain yang berbeda serta hubungan di antaranya. Munculnya disiplin ilmu enterprise engineering itu memandang enterprise sebagai satu kesatuan sistem yang dirancang dengan tujuan tertentu yang dapat diadaptasi dan dirancang ulang secara sistematis dan terkendali. Sebuah enterprise dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Enterprise, apa itu enterprise? Kumpulan organisasi yang memiliki tujuan yang sama atau memiliki produk akhir yang sama. Nah, arsitektur pada level keseluruhan organisasi disebut sebagai enterprise arsitektur. Jadi arsitektur yang kita bangun untuk keseluruhan organisasi, inilah yang kita sebut sebagai enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur sendiri adalah sebuah prinsip, metode, lalu model yang koheren yang digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan